وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususon ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah limpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Pak, para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita. Yang mana menurut schedule kita sampai bab nikah. Tapi masalahnya Pak, minggu ini, pagi ini saya mau cepet-cepet karena masih ada acara lain yaitu suling, subuh keliling. Kalau kita ngomong-ngomong tentang kenikmatan, kita sering dengar dari mubalek-mubalek kita, dari kiai-kiai kita, dari ustadz-ustadz kita, dari penceramah-penceramah kita. Mereka membawakan suatu ayat yaitu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita sering dengar ayat ini, artinya apa? Apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat. Tapi secara kesimpulan, walaupun itu banyak, bisa disimpulkan. Yang terutama adalah nikmat ijad wa nikmat imdad. Apa itu? Apa itu nikmat ijad? Apa nikmat imdad? Ijad adalah kita dijadikan. Kita dijadikan manusia. Kita dijadikan khalifah di muka bumi ini, yang pertama. Yang kedua, kita hidup, kehidupan kita ini dipasok sama Allah Ta'ala. Disuplai makanan, oksigen, finansial. Tanpa ini semua kita mati. Oh gitu Pak. Makanya sudah sering saya katakan, kalau orang meninggal itu menghembuskan napas terakhir. Kenapa orang mati dibilang menghembuskan napas terakhir? Karena setelah itu tidak menghembus lagi. Ya kan? Setelah itu gak gembus lagi. Loh kenapa kok gak gembus lagi? Karena jatah oksigen suplainya dicabut sama Allah Ta'ala. Maka secara kesimpulan ada 4 nih. Yang pertama, yang paling rendah itu adnahan nikmat dunia. Nikmat suplai seperti ini itu nikmat paling rendah. Ya senang. Dapat rezeki, dapat sembako, dapat finansial, dapat rumah, dapat senang, orang senang. Tapi itu nikmat paling rendah, paling keduniaan. Ada nikmat yang lebih tinggi daripada itu. Saya ulangi lagi, saya gak lama-lama. Saya akan aja. Yaitu apa? Nikmat afiah. Ini Pak. Dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. La yurad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Dalam riwayat sebuah hadis dikatakan doa antara adzan. Jadi mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada yang pengen tahu, mungkin ada yang penasaran. Apa yang mesti dilakukan
antara adzan dan qomat. Ngapain? Mesti ngapain? Mungkin ada yang pengen tahu, mungkin ada yang penasaran, mungkin kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, biasa aja, ya, biasa aja. Apa? Doa. Jadi kalau pengen tahu apa yang mesti dilakukan, minta sama Allah Ta'ala akan segala kebutuhan. Minta sama Allah Ta'ala akan segala macam kebutuhan, walaupun itu yang nggak mungkin, yang mustahil, ya, ya, walaupun yang istilahnya itu muluk-muluk, tapi Allah Ta'ala nggak keberatan, karena dalam khayalan kita ada orang itu berangan-angan, berimajinasi, ada imajinasinya itu yang bisa terlaksana, ada yang mungkin terlaksana tapi abot. Contohnya yang nggak mungkin terjadi, bapak doa sampai ngocos, sampai ngeces, umpamanya doa sampai ngeces di mana saja, di waktu apa saja, bapak minta yang sudah tua kembali muda, itu mustahil. Orang Arab mengatakan laitas syabab ya'udu yauman. Semoga masa muda kembali walaupun sehari, itu ora iso. Ya percuma doa kayak gini, percuma. Doa seperti ini tidak dikabulkan. Habib, bukankah Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum? Benar. Saya pengen nih kembali ke masa muda walaupun sehari, ora iso. Dalam arti mustahil. Kalau nggak mustahil, walaupun berat masih bisa. Contohnya, dia mungkin kehidupannya miskin. Ya pedagang kaki lima, tapi pengen naik haji. Nah sedang haji kan diperlukan biaya besar, ya kan? Lah ini masih mending, masih mungkin Pak, walaupun itu berat. Contohnya tukang bubur naik haji. Kalau kita lihat pendapatan tukang bubur, ini kan nutut gak seberapa pendapatan tukang bubur, tapi kok bisa naik haji. Nah, ya ini masih mungkin Pak, doa seperti ini masih boleh. Karena Pak ada kemungkinan walaupun berat, tapi bisa jadi fakta tukang bubur naik haji. Nah, sekarang kalau memang doa antara adzan dan qomat itu dikabulkan, apa yang mesti kita minta? Ini dipertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan doa antara adzan dan qomat gak ditolak. Apa yang diminta? Mintalah kesehatan tanpa BPJS. Loh iya, mintalah kesehatan. Sallallahu afiyah. Kenapa? Kesehatan itu harganya mahal. Orang rumahnya kayak lapangan Pak, rumahnya kayak lapangan, saking kayanya, saking gedenya, rumahnya kayak lapangan. Tapi dia gak bisa bernapas. Kalau rumahnya sempit kayak kontrakan, gak bisa bernapas, masih mending. Ini rumahnya kayak lapangan tapi gak bernapas. Kenapa? Karena dia bengek. Loh Pak. Ya iya. Walaupun rumahnya gede kayak lapangan, kalau orangnya bengek, ya rumah segede gitu terasa sempit. Ini masalahnya. Sallallahu afiyah. Mintalah kesehatan. Loh ya apa? Finansial, rumah gede, rumah magrong segala macam. Tapi naudzubillah kena gagal ginjal. Waduh, naudzubillah. Kena asam urat, stroke. Waduh Pak, minta kesehatan sama orang udah kena stroke. Aduh. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, mau ngapain lagi dah? Rumah mobilnya kayak apa aja kena stroke, bubar. Nah, jadi saya ulang lagi, nikmat yang lebih tinggi ada nikmat afiah. Mintalah kesehatan. Saya ulangi lagi, doa antara adzan dan qomat tidak ditolak. Lalu apa yang kita minta? Kesehatan.
Yang lebih tinggi itu, saya ulangi, saya agak lama-lama sebentar lagi saya. Yang lebih tinggi ini nikmat utama. Yang lebih tinggi daripada ini ada sholahul abna, anak soleh. Ini nikmat yang paling tinggi. Ini kita minta sama Allah Ta'ala supaya anak kita jadi anak soleh. Itu nikmat paling utama. Nikmat utama, nikmat yang paling utama di antara tadi yang kita sebutkan adalah sholahul abna, anak yang soleh. Kita minta apa sama Allah Ta'ala? Kapan mintanya? Kalau mau sholat, baca apa? Baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan keturunan-keturunan saya. Kita bisa jadi orang rajin ke masjid, tapi belum tentu anak kita, belum tentu cucu-cucu kita, belum tentu keturunan-keturunan kita ke masjid. Itu masalahnya. Allah barik fi auladi fala tadurhum. Ya kan? Allah barik fi auladina fala tadurhum wa fiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Ini yang kita minta. Ini Nabi ngajari. Di samping pendidikan-pendidikan yang ada, kita minta sama Allah Ta'ala. Karena pendidikan kayak apapun tanpa Allah Ta'ala bubar, Pak. Iya. Contohnya anaknya Nabi Nuh, lah kurang apa bapaknya Nabi? Kurang apa? Bapaknya Rasul Ulul Azmi lagi. Tapi anaknya kok bisa? Nah itu kan powernya itu di Allah Ta'ala. Di samping ya syariatnya, sekolah, ngaji segala macam itu. Allah barik auladina fala tadurhum. Ya Allah, berilah berkah pada anak-anak kami. Jangan mereka buat mudarat. Wa fiqna li ta'atika. Berilah anak mereka itu taufik, diperingan, dipermudah langkahnya untuk taat kepadamu. Warzuqna birrahum, dan berilah kami supaya anak-anak kami ini, anak-anak kita berbakti kepada kita. Bapak rumahnya gede, mobil magrong-magrong segala macam, finansial ada, tapi anaknya kurang ajar. Pengen. Pengen. Lihat tuh maling kundang. Maling kundang, Pak. Ini sudah sering saya katakan. Itu maling kundang. Jadi apa? Jadi waktu itu baru maling kundang, Pak. Belum maling motor, belum maling mobil, belum maling HP. Baru maling kundang sudah jadi batu. Apalagi maling-maling yang lain. Loh ini, Pak. Itu masalahnya. Terakhir, saya tutup, Pak. Ini terakhir. Adalah nikmat yang sempurna. Jadi nikmat-nikmat mulai dari yang bawah sampai nikmat utama, kan nikmat yang sempurna cuma satu, ridwanullah. Dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sempurna. Bapak masuk surga tapi Allah Ta'alanya cuek. Kagak enak. Kagak enak. Keridhaan. Bapak kalau baca surat Yasin, apa itu? Surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul ayyuhal mujrimun. Ya. Apa ceritanya itu? Cerita surga, hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Diceritakan orang surga bertengger-tengger sama bini-bininya, sama bidadari. Sudah? Sudah selesai. Salamun. Ketika orang surga menikmati kenikmatan seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala menjelma atau mengatakan, gimana, apa kamu sudah senang, apa kamu sudah puas, apa ini? Tapi kepuasan yang utama adalah keridhaan. Sekarang kamu saya ridhoi, saya kamu restui. Nah inilah salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu nikmat yang sempurna adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya kira cukup, Pak. Saya ada acara lagi namanya suling. Demikianlah ini pengajian, ya. Pengajian subuh sebagai pemula, benernya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.